Selamat pagi Bu Elsa dan selamat pagi buat teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang jenis-jenis media public relation. Materi yang pertama ada media di luar humas atau yang lebih dikenal dengan istilah komersial press atau disebut pula media massa umum, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Media massa konvensional berbeda dengan media massa kontemporer. Dalam operasionalnya, media konvensional memerlukan sebuah studio yang lengkap dengan pemancar yang menjulang tinggi. Sementara media massa kontemporer tidak memerlukan frekuensi siaran karena sistemnya mirip telepon seluler. Juga tidak memerlukan perangkat studio yang lengkap. Berikut ini ada beberapa contoh media di luar humas. Yang pertama ada surat kabar umum. Para pembaca menggunakan surat kabar umum untuk memperoleh informasi tentang interpretasi hubungan publik sebagai alat kehidupan sehari-hari, untuk santai dan pelarian, untuk prestis atau gengsi, dan yang terakhir untuk kontak sosial. Yang kedua ada majalah umum. Majalah menjadi media favorit bagi kaum elit di Inggris Raya. Di Indonesia, majalah berita terbit mingguan. Yang ketiga ada radio siaran. Radio dinilai lebih berhasil karena sifat dasar hubungan radio dengan halayaknya lebih personal. Di Indonesia berkembang stasiun FM komersial dan stasiun AM komersial, walaupun AM komersial sudah mengalami penurunan. Radio non-komersial di Indonesia dinamakan radio komunitas. Yang keempat ada televisi siaran. Televisi telah mengubah banyak hal, diantaranya kebiasaan, operasional, dan hubungan dengan halayak, buku-buku mereka, majalah-majalah, bioskop-bioskop, dan radio. Komputer dengan kekuatan jejaringnya telah meningkatkan televisi sebagai media komunikasi massa. Yang kelima ada newspaper online. Berkembangnya teknologi komunikasi dalam bentuk internet telah melahirkan apa yang dimaksud dengan media online atau media kontemporer. Newspaper online adalah media kontemporer yang operasionalnya melalui jalur internet. Surat kabar media maya ini tidak menggunakan kertas atau dicetak karena setiap pembaca akan langsung mengaksesnya melalui internet. Yang keenam ada magazine online. Magazine online sama dengan newspaper online, hanya pengelolaannya dilakukan oleh sebuah penerbitan majalah. Yang ketujuh ada digital radio. Digital radio atau radio digital adalah pengembangan dari radio siaran konvensional yang memerlukan frekuensi udara dalam mengoperasikan siarannya. Radio digital adalah radio yang dikemas dalam media online. Setiap pendengar dapat mengaksesnya lewat komputer melalui sebuah modem yang dipasang di perangkat komputer itu. Radio yang menganut citizen journalism selain memiliki radio siaran, juga memiliki radio digital dan televisi digital. Dan yang terakhir ada digital television. Digital television atau televisi digital dinamakan juga web TV, dapat diakses melalui internet. Melalui televisi digital, para penonton dapat mengakses kembali berita-berita yang tak sempat ditonton melalui televisi siaran. Humas profesional haruslah sadar betul bahwa media memiliki peran penting dalam kegiatan publikasi, sehingga penting bagi humas untuk membuat media. Beberapa media yang dibuat humas, yang pertama House Journal. House Journal merupakan media perusahaan yang diterbitkan untuk kalangan terbatas dan tidak diperjualbelikan. Pengumuman, poster, foto-foto adalah pesan yang dapat ditempel di mading. Mading sangat ekonomis dari segi biaya, mudah dikoreksi dan diperbaharui setiap saat. Laporan tahunan atau annual report adalah sebuah laporan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk publik, investor, regulator, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan tahunan ini secara umum memuat laporan keuangan dasar dan analisa manajemen atas operasi tahun lalu dan prospek di masa depan. Company profile merupakan gambaran tertulis tentang sebagian fakta perusahaan yang disajikan secara resmi. Company profile bisa dibuat secara singkat, jelas, dan padat seperti satu halaman saja, atau bisa berisi beberapa halaman yang memuat informasi yang terkait dari profil perusahaan tersebut.
Advertorial merupakan gabungan iklan dengan editorial dan mempromosikannya untuk opini publik. Advertorial ada dua jenis, yaitu advertorial produk yang penulisannya membahas mengenai produk-produk apa saja yang ingin disajikan ke masyarakat. Lalu advertorial jasa yang penulisannya menyajikan jasa yang ditawarkan pada khalayak. Brosur merupakan suatu alat untuk promosi barang, jasa, dan lain-lain yang terbuat dari kertas di mana dalamnya berisi sebuah informasi yang memuat tentang suatu produk, yakni tentang layanan, fasilitas umum, profil perusahaan, sekolah, atau dimaksudkan sebagai sarana beriklan yang mudah dipahami dalam waktu singkat. Media Kits merupakan paket informasi tentang perusahaan yang berisi fakta. Fungsi dari Media Kit adalah untuk menarik perhatian wartawan dan membuat mereka ingin menulis artikel atau melakukan wawancara. Pitch letter merupakan cerita teaser tentang event, brand, dan apapun yang di dalamnya. Terdapat PR value, tetapi dikemas dalam sudut pandang yang menarik. Pitch letter dipergunakan untuk semua hal seperti kop surat yang tercantel pada press release, perundang-undangan untuk berbagai event, permintaan dukungan, atau sumbangan. Media sosial adalah sebuah media dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi. Jejaring sosial merupakan situs di mana setiap orang membuat webpage pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan komunikasi. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback atau umpan balik secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Saat teknologi internet dan mobile phone makin maju, maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Berikut adalah ciri-ciri media sosial. 1. Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja, namun bisa ke berbagai banyak orang, contohnya pesan melalui SMS ataupun internet. 2. Pesan yang disampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu gatekeeper. 3. Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibanding media lainnya. 4. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi. Contoh media sosial adalah Facebook, Twitter, Wiki, Instagram, blog, dan lain-lain. Cyber PR adalah suatu aktivitas kehumasan yang dilakukan melalui media elektronik internet yang bertujuan membangun brand dan memelihara kepercayaan, pemahaman, citra perusahaan atau organisasi kepada khalayak. Teknologi telah mengubah pola komunikasi humas yang sebelumnya tradisional menjadi modern, dan melalui internet, humas mampu mencapai publik sasarannya secara langsung tanpa campur tangan dari pihak lain. Ada 7 jenis media humas. Yang pertama, media press. Media ini terdiri dari berbagai macam koran yang beredar di masyarakat secara umum, baik yang berskala regional, nasional, ataupun internasional. Yang kedua ada audio visual. Adalah media yang memiliki unsur suara dan juga unsur gambar. Media ini terdiri dari slide dan kaset video, film-film dokumenter. Yang ketiga ada radio. Kategori ini meliputi semua jenis radio, mulai dari berskala lokal, nasional, hingga internasional, baik yang dipancarkan secara luas maupun yang dikemas secara khusus. Yang keempat ada bahan-bahan percetakan, yaitu berbagai macam bahan cetakan yang bersifat mendidik, informatif, dan menghibur. Yang kelima, pesan-pesan lisan. Penyampaian pesan seorang humas juga bisa melalui komunikasi langsung atau tatap muka. Yang keenam, pemberian sponsor. Pemberian sponsor dalam suatu organisasi atau perusahaan bisa pula menjalankan kegiatan humasnya melalui penyediaan dana. Yang ketujuh, ada jurnal organisasi, suatu bentuk terbitan dari sebuah perusahaan atau organisasi yang sengaja dibuat. Keuntungan humas menggunakan internet. Informasi cepat sampai ke publik, dan bagi humas, internet dapat berfungsi sebagai iklan, media, alat pemasaran, serta sarana penyebaran informasi dan promosi. Siapapun dapat mengakses internet dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Internet dapat membuka kesempatan melakukan hubungan komunikasi dalam bidang pemasaran secara langsung. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi semuanya.